Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat semuanya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah rindu beribadah di gedung gereja? Ya, rasanya kita sudah kurang lebih 8 bulan beribadah secara online. Dan Majelis Jemaat terus mengevaluasi perkembangan pandemi COVID-19 yang ada di Kota Batu. Sembari itu kita mempersiapkan untuk bisa beribadah di gedung gereja. Majelis Jemaat juga sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Satuan Gugus Tugas Kota Batu. Dan karena itu mulai bulan Oktober minggu keempat kita akan menyelenggarakan ibadah onsite terbatas memasuki fase yang kedua. Bagaimana caranya kita akan mengikuti ibadah secara onsite di gedung gereja? Kita akan memperhatikan protokol kesehatan di GKI Batu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pastikan Anda semuanya dalam keadaan sehat sebelum Bapak Ibu Saudara beribadah di gedung gereja GKI Batu. Jangan lupa membawa perlengkapan ibadah pribadi. Jangan lupa pula Bapak Ibu mengenakan masker wajah saat mulai keluar rumah, di jalan sampai di gedung gereja, dan nanti sampai pulang kembali ke rumah. Sesampainya di gereja, Bapak Ibu yang membawa kendaraan harap memarkir kendaraan pada tempatnya. Dan setelah itu dipersilahkan untuk mencuci tangan pada wastafel yang sudah disediakan atau mengenakan hand sanitizer. Setelah itu Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh dengan termogan oleh petugas. Setelah itu dipersilahkan Bapak Ibu mengisi buku data kehadiran. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa memasuki gedung gereja melalui pintu utama. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mempersiapkan memberikan persembahan syukur di tempat yang sudah disediakan. Setelahnya Bapak Ibu bisa duduk di kursi sesuai nomor pendaftaran. Memperhatikan jarak minimal yaitu 1,5 sampai 2 meter. Harapan kami selama Bapak Ibu berada di gedung gereja mengikuti ibadah, tidak mondar-mandir, tidak ngobrol, tidak bersalaman, baik waktu ibadah maupun sesudah selesai ibadah. Ketika ibadah sudah selesai, Bapak Ibu diharapkan keluar melalui pintu samping. Jemaat tidak diperkenankan melakukan kerumunan di halaman gereja sebelum sesudah ibadah dan tetap memperhatikan jarak. Bapak Ibu, demikian protokol kesehatan yang ada di GKI Batu. Kami berharap Bapak Ibu bisa mematuhinya sehingga kita bisa beribadah dengan aman. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mengikuti kebaktian online. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa warta lisan yang akan saya bacakan. Warta lisan Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian Minggu online kita pada hari ini. Pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah Minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop. Majelis Jemaat juga memberikan sarana pengumpulan persembahan melalui
Yang pertama, saat dilaksanakannya ibadah onsite di gereja. Yang kedua, dapat mentransfer ke rekening BCA KCP Batu 0190742202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Warta lisan yang ketiga, Sakramen Baptis Kudus Anak dan Pengakuan Percaya atau CD. Apabila dalam 3 kali pewartaan hari Minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak dan Pengakuan Percaya atau CD yang akan diadakan pada hari tanggal Minggu 25 Oktober 2020 pukul 7 WIB secara online dan onsite terbatas berdasarkan undangan Majelis Jemaat GKI Batu. Tempat GKI Batu, Jalan Sudarno 16 Batu, dan akan disiarkan secara langsung live streaming melalui YouTube channel GKI Batu pada jam yang sama dan akan dilayani oleh Pendeta Dwi Santoso. Mohon perhatian dan dukungan doa dari seluruh jemaat. Warta lisan yang keempat, ucapan terima kasih pembelian sarana dan prasarana kebaktian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan atas persembahan baik berupa uang maupun barang yang sudah diberikan untuk menunjang sarana dan prasarana kebaktian online dan onsite di GKI Batu. Dari total kebutuhan dana sebanyak Rp21.346.700 hingga tanggal 30 September 2020 kami telah menerima persembahan uang sebanyak Rp30.048.500 dan juga barang berupa 5 liter hand sanitizer, 1 botol hand sanitizer, 20 buah face shield, 2 box masker, 40 buah masker kain, 2 buah oximeter. Mohon perhatian dari seluruh jemaat dan simpatisan. Sebelum kita memulai kebaktian ini, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati memasuki kebaktian. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan keempat, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah pada minggu ini memiliki tema jerat kuasa dosa. Perhatikanlah Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami, baik seluruh kehidupan kami yang Tuhan lihat sebagai sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, dan terlebih-lebih sesuatu yang belum berkenan bagi Tuhan, yang mengecewakan Engkau, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami yang belum mampu jujur di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami, bahkan mungkin bagi diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau akan menerima permohonan kami. Engkau akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau tidak akan mengingat-ingat akan segala dosa pemberontakan kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang penebus, kami memohon kemurahan Bapa. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Berita anugerah diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Silakan duduk, saudara. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon pertolongan di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya setiap bagian firman Tuhan, Alkitab yang kami baca, kami boleh mengerti maksudnya, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenarannya, sehingga masing-masing kami boleh disebut sebagai orang yang berbahagia. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami bertahta dalam hati dan pikiran kami, sehingga kuasa-kuasa dari si jahat yang hendak merebut kebenaran firman Tuhan itu dari kami, Tuhan, Engkau singkirkan. Kami percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kami di dalam perenungan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Matius. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-52. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Bapak Ibu, buku yang berjudul Menjerat Gus Dur ramai dibicarakan publik di awal tahun 2020. Buku itu begitu dipublish, begitu dicetak, begitu di launching, begitu dijual, langsung ludes. Orang dagang bilang, apa saudara? Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uangnya ngumpul. Senengannya bang dagang ini ya Pak Seno, Bu Kris. Mengapa buku itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang itu kemudian membelinya seperti membeli kacang goreng, saudara? Karena buku itu ternyata berisi, salah satunya adalah tentang dokumen bagaimana peristiwa kejatuhan Gus Dur dari kursi presiden. Ada nama-nama beken yang disebutkan di dalam buku itu yang dikatakan melakukan skenario semut merah, disingkat Semer. Bukan Semar, bukan Semir, tapi Semer, semut merah. Saudara, terlepas data-data yang ditampilkan itu otentik atau tidak, tetapi dari buku itu kita bisa mengerti bahwa kekuasaan itu begitu menarik, memiliki daya pikat, sehingga orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Saudara-saudara, demi mendapatkan pengaruh kekuasaan, orang-orang Farisi juga tega menjerat Tuhan Yesus. Kekuasaan yang telah menjadi daya tarik luar biasa bagi orang-orang Farisi, sehingga untuk mempertahankan pengaruh mereka di masyarakat itu, kita membaca di dalam Injil Matius 22 tadi bagaimana orang-orang itu berunding, bermufakat untuk menjerat Yesus. Perikop ini sebetulnya memiliki sebuah latar belakang. Kalau kita membaca pada perikop sebelumnya, rupa-rupanya teguran Tuhan Yesus di dalam perumpamaan penggarap kebun anggur. Di dalam perumpamaan itu kan menceritakan penggarap-penggarap kebun anggur itu mereka tamak dan rakus. Masih ingat kisahnya? Mereka membunuh para hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Sampai suatu ketika pemilik kebun anggur itu kemudian mengutus anaknya kepada penggarap-penggarap itu, dan penggarap-penggarap itu juga membunuh anak yang menjadi ahli waris kebun anggur itu. Dan di dalam perumpamaan itu mereka mengatakan mengerti, faham, merasa bahwa maksud perumpamaan pengelola kebun anggur penggarap itu adalah mereka. Karena itu mereka tidak terima, mereka berkeras hati. Dosa yang bercokol di dalam hati seseorang memiliki daya kuasa membuat hati itu menjadi keras, tidak mau menerima teguran Tuhan. Maka saudara, melalui perikop ini kita akan belajar dua ciri seseorang yang hatinya terjerat kuasa dosa. Yang pertama, saudara,
Orang yang terjerat kuasa dosa itu hatinya senantiasa dikuasai rencana jahat. Ayat 15 yang saya bacakan tadi di sana mengatakan orang-orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Orang-orang Farisi itu bermufakat jahat, merancang suatu kejahatan yang serius, dan niat jahat itu adalah pengaruh dari kuasa dosa. Hati yang jahat yang menjadi natur manusia yang hidupnya dikendalikan oleh dosa itu mewujud di dalam tindakan. Memang sejak manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, watak manusia itu menjadi rusak. Ada yang mengatakan manusia mengalami kerusakan yang total depravity. Watak atau natur manusia itu menjadi tidak memiliki karakter asalinya. Manusia tidak bisa memahami dan tidak bisa melakukan kebaikan tanpa pertolongan anugerah Kristus. Dan di sini masalahnya. Ketika anugerah Kristus itu menghampiri orang-orang Farisi itu, orang Farisi itu tidak mau menerima. Mereka tidak mau menginsafi kesalahannya, mengakui kesembronoannya sebagai penggarap kebun anggur yang rakus dan tamak, tetapi mereka justru bermufakat jahat untuk menjerat sang juru selamat. Kata menjerat, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani itu memakai kata pagideo. Kata pagideo itu artinya menjerat, tindakan menjebak, mengandung unsur tipu muslihat. Unsur tipu muslihat inilah ciri kinerja dari kuasa si jahat. Ingat kejatuhan manusia dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal 3. Itu sangat khas bagaimana kuasa si jahat, si iblis yang memanfaatkan ular itu melakukan tipu daya kepada perempuan itu untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Si iblis itu mengatakan, kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan seperti Allah. Itu yang menimbulkan ketertarikan hati perempuan itu. Dia berpikir, aku akan bisa menjadi seperti Allah. Kemudian dia mengambil dan memakan buah itu bersama dengan suami. Saudara-saudara, si jahat itu yang kemudian disebut sebagai ular tua itu kemudian dijuluki oleh Tuhan Yesus sebagai bapa segala dusta. Jadi kinerja bapa segala dusta itu akan semakin menguat menjerat hati manusia jika hati kita memberikan celah, memberikan tempat bagi dia. Tentu pertanyaan yang diajukan, hati yang seperti apa yang menjadi celah, yang menjadi tempat bagi si jahat? Salah satunya, menurut catatan Efesus pasal 4 ayat 26, hati yang bisa menjadi tempat, yang menjadi celah bagi kuasa si jahat itu adalah hati yang dikuasai amarah. Coba ini dihubungkan dengan para penggarap kebun anggur, perumpamaan itu orang-orang Farisi itu. Mereka begitu marah, mereka begitu keras hati ketika mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Rupanya hati yang panasan, gampang dikuasai amarah adalah tempat subur untuk si oportunis, yaitu iblis yang gampang memanfaatkan sesuatu kelemahan manusia. Itulah tindakan jahat. Jadi saudara-saudara, sejahat-jahatnya orang yang paling jahat itu adalah orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Memanfaatkan itu dipakai oleh iblis untuk menguasai hidup manusia, menguasai hati manusia,
menjerat hidup manusia sehingga mereka tunduk kepada perintah si jahat. Saudara, orang-orang Farisi seharusnya menjalankan peran nabi, karena memang jabatan nabi tidak ada. Seharusnya mereka getol mengajarkan isi ajaran kitab suci yang membawa kedamaian hati. Tetapi karena hatinya dikuasai oleh iri dengki kepada Yesus, maka yang diproduksi adalah perkataan yang menguji, seolah-olah memuji, padahal berisi racun duniawi. Keadaan hati mereka diibaratkan seperti orang-orang yang berada di masa hidupnya Nuh sebelum penghukuman Tuhan melalui air bah. Di dalam Kejadian pasal 6, hati yang bobrok dan rusak moralnya, hati yang memproduksi kejahatan semata-mata, Kejadian 6 ayat 5 itu digambarkan dengan kata yeser. Kata Ibrani yeser itu artinya rencana atau pembentukan. Kata yeser itu berasal dari kata yasar. Kata yasar itu adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Tuhan membentuk, produksi membentuk itulah yang kemudian dipergunakan juga untuk melukiskan hati yang membentuk, yang memproduksi kejahatan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 45, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari dalam hati. Perkataan itu dibentuk dan merupakan produksi apa yang ada di dalam hati. Di dalam permufakatan jahat itu orang-orang Farisi, mereka berunding bukan hanya sesama mereka orang Farisi, mereka juga menggerakkan murid-muridnya dan juga orang-orang Herodian untuk menguji, untuk menjebak, untuk menjerat Yesus. Mereka seolah-olah memuji, menyanjung Yesus, padahal mereka sedang melancarkan tipu muslihat dengan pertanyaan yang mengatakan, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun." Ini adalah pujian palsu, saudara. Hati-hati dengan pujian palsu. Ya, seringkali anak-anak Tuhan itu terjatuh di dalam imannya karena pujian palsu. Seneng enggak disanjung, saudara? Disanjung seneng ya, dipuji seneng ya. Tapi hati-hati, ada pujian sanjungan yang palsu yang tujuannya adalah untuk menjerat supaya pribadi yang dipuji itu tidak bisa bergerak. Ya, itu kan kalau orang Jawa kuno dulu sampai filosofi itu tertanam, tergambar dalam huruf Jawa. Huruf Jawa itu kalau dikasih pangkon, dipangku, maka dia tidak bunyi. Betul? Ya, wong Solo ngerti itu? Iya, Bu Kris, Bu Ririn wong Solo. Pujian-pujian itu yang dilancarkan oleh iblis, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya di dalam Kejadian 3 ayat 5, bagaimana ketika si iblis itu juga memuji perempuan itu, mengatakan kalau engkau makan buah pengetahuan ini, maka dia diiming-imingi bahwa engkau akan menjadi seperti Allah. Dengan perkataan itu, murid orang Farisi itu seolah-olah memuji Yesus. Mereka mengira Yesus adalah rabi yang sederhana, yang gampang dikelabui. Tapi rupanya hikmat Kristus melampaui apa yang mereka pikirkan. Yesus memang pribadi yang terhormat, tetapi Yesus bukan pribadi yang gila hormat. Sebaliknya ia adalah hamba Tuhan yang rendah hati,
Karena itu di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, puji-pujian kita kepadanya haruslah sebuah pujian yang tulus, yang mengalir dari kemurnian hati. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang dapat tersembunyi, termasuk isi hati kita. Karena itu mari kita senantiasa memurnikan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita sucikan niat kita ketika kita melakukan segala sesuatu, agar Tuhan berkenan bertahta di atas niat pekerjaan yang kita lakukan. Kita berikan pujian kepada Tuhan, karena memang Tuhan patut dipuji dan muliakan. Dan kita tidak pantas menguji Tuhan, karena justru hati kita yang patut diselidiki dan diuji oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23. Sehingga ada satu nyanyian, selidiki aku, lihat hatiku. Bukan tempatnya kita menguji Tuhan, tetapi justru semestinya kita yang diuji oleh Tuhan, bagaimana kemurnian hati kita. Karena itu kita berdoa semoga kita senantiasa terbebas dari niat-niat yang tidak murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang terjerat kuasa dosa bukan saja hatinya dipenuhi rencana jahat, tetapi juga tidak tahan menghadapi kebenaran. Kegelapan yang pekat di dalam gua itu tidak akan mampu menahan sinar matahari yang masuk menembus kepekatan gua itu. Dengan bekal pertanyaan apakah diperbolehkan seseorang itu membayar pajak kepada kaisar atau tidak, murid-murid orang Farisi itu berpikir dapat menjerat Yesus. Tapi kenyataannya justru niat licik mereka terbongkar. Dikatakan Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Dikatakan ayat 18, dan Yesus memakai pertanyaan itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik yang menyembunyikan niat buruk di bawah kata-kata yang manis. Tuhan Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat ini sebetulnya panggilan hidup orang Kristen ketika bertanggung jawab kepada pemerintah berkaitan dengan pajak. Wong Kristen bayar pajak enggak Bapak Ibu? Bayar. Satu hari saya bayar pajak bareng sama Dr. Ipto. Pendeta bayar pajak enggak kira-kira ya Pak Seno? Ini kan podo karo yang lain-lain. Saudara, firman Tuhan ini begitu jelas. Berikanlah apa yang kepada kaisar itu wajib diberikan, dan persembahkanlah apa yang patut diberikan persembahan kepada Allah. Murid-murid orang Farisi itu ingin menjerat. Kalau Yesus mengatakan tidak perlu bayar pajak, maka dengan mudah orang-orang Farisi ini ngerangket Yesus, menangkap Yesus, karena Yesus ternyata mengajarkan pemberontakan. Buktinya mengajarkan untuk tidak membayar pajak. Sebaliknya juga kalau Yesus mengatakan berilah pajak kepada kaisar tanpa ada persembahan kepada Tuhan, maka orang-orang yang mengerti bahwa Yesus itu adalah penyelamat Mesias, mereka akan berpikir tentang otoritas Yesus. Maka dengan penuh hikmat, dengan kecerdikan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada gereja, untuk memberikan apa yang menjadi hak pemerintah, maupun memberikan persembahan juga kepada Allah sebagai kewajiban bukti pengabdian hidup kepada Sang Sumber Hidup. Karena persembahan itu, saudara, adalah bentuk tindakan iman kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Pajak
itu adalah tanggung jawab kita ketika kita sebagai warga masyarakat. Persembahan itu adalah tindakan iman seorang percaya yang mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi dengan penuh hikmat Tuhan Yesus keluar dari pertanyaan jebakan itu, sekaligus mengajar orang percaya agar taat kepada pemerintah yang tidak menentang kehendak Allah. Saudara, kita perhatikan bagaimana ketika mereka mendengar jawaban Tuhan Yesus. Di ayat 22 dikatakan mereka pergi meninggalkan Yesus. Mereka tidak tahan menghadapi sang kebenaran. Hikmat Kristus bukan saja menyingkapkan kebenaran, tetapi juga mengalahkan tipu daya si iblis dan menyelamatkan orang percaya. Karena itu kerugian besar jika ada orang yang hidup di dalam kamuflase, tipu muslihat. Orang Jawa mengatakan becik ketitik, olo ketoro. Kebenaran dan kejahatan suatu saat akan terungkap di hadapan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan panitia semester. Pada dasarnya setiap orang percaya dipanggil untuk melayani, dan tentu tujuan pelayanan kita bukan untuk mendapatkan puji-pujian. Karena itu hati-hati dengan puji-pujian palsu dari si jahat yang hendak menjerat orang yang taat. Ingat, pelayanan kita adalah bentuk pengabdian serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu secara pribadi saya juga bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudara semua masih menyediakan diri untuk melayani. Kiranya pelayanan kita berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Saudara-saudara, kita akan melangsungkan pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah yang berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai panitia semester 2 GKI Batu untuk melayani bulan keluarga HUT ke-25 GKI Batu dan pada masa raya Natal dan Tahun Baru. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara kami ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah, yang mengikuti pelantikan sebagai panitia semester 2, dimohon mengikuti secara litani yang ada. Di dalam pelantikan ini, bagi Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja sebagai perwakilan dari panitia semester, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Bagi nama-nama yang saya panggil, 3 orang untuk bisa maju ke depan. Ibu Grisya, Ibu Penatua Widya Stuti, Ibu Penatua Iswariningsih, Bapak Penatua Franky, Saudari Emi, Saudari Silva, Ibu Vita, Ibu Jumaini, Ibu Desmi, Ibu Seno, Ibu Eni, Ibu Nancy, Ibu Dewi, Ibu Tuti, Ibu Mariana, Saudari Desi, Saudari Lea, Ibu Tineke, Saudara Tommy, Saudara Rio, Saudara Tio, Saudara Michael, Saudara Kristo, Saudara Patrick, Bapak Penatua Edwin, Bapak Budi, dan Bapak Anton. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apa jawab saudara-saudara semua? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Saya akan melantik. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia semester 2. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia yang akan menggenapinya. Amin. Para pelayan Tuhan, saya persilahkan menghadap jemaat. Saudara-saudara pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saudara-saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Saudara-saudara yang dilantik, silahkan duduk.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami Tuhan izinkan beribadah dan kami Tuhan izinkan untuk melakukan pelantikan panitia semester yang kedua. Kami berdoa kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan surgawi, sehingga di dalam pelayanan mereka boleh melayani dengan sukacita. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami berdoa untuk dunia di mana kami tinggal. Kami bersyukur karena Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan ini. Tuhan menggerakkan para ilmuwan untuk melakukan penelitian sehingga vaksin virus corona boleh akan segera diberikan kepada masyarakat, dan kami berharap vaksin itu boleh cocok di dalam ujinya dan boleh menjadi vaksin untuk menangkal penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk para tenaga medis, kami berdoa untuk para dokter yang melayani di rumah sakit maupun di puskesmas. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, menjauhkan mereka dari wabah virus corona. Demikian saudara-saudara kami yang terpapar, terinfeksi karena virus ini, kiranya Tuhan Engkau menolong, menyembuhkan mereka, memberikan daya imun yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak, kiranya Tuhan menolong masyarakat yang ada di negeri ini, di Jawa Timur maupun secara khusus di Kota Batu. Terutama ya Tuhan, kami berdoa kiranya masyarakat memiliki kepedulian untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga penyebaran wabah virus corona ini boleh tertanggulangi. Di atas semuanya itu, ajari kami untuk merefleksikan dalam kehidupan kami terhadap segala sesuatu yang terjadi ini, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Batu, kiranya Tuhan memberkati jemaat kami, mereka yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, bahkan mereka yang menjadi pensiunan atau mereka yang terdampak karena keberadaan wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, Engkau mencurahkan berkat-Mu dan Engkau berbagi rezeki kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami jemaat ini pun boleh mendapatkan kecukupan. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama mereka yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, Ibu Santuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Ibu Hera, Bapak Buyung Ajis, Bapak Tanto, Bapak Ibu Aji Suseno, Bapak Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Tante Erna, Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Bapak Ibu Paidi, Bapak Supardi, Ibu Sumilah, dan mereka para lansia yang ada di Panti Vreda Simon Petrus. Ya Tuhan, lindungilah mereka, berikan kepada mereka kesehatan dan hindarkan mereka dari wabah virus corona. Demikian juga mereka yang sedang berpulih, kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soid, Bapak Betantio, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Bapak Halim, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi, dan kami memohon kemurahan-Mu juga untuk Bapak Penatua Sungatno. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, memberikan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang mengikuti pelajaran sekolah di rumah. Ya Tuhan, berikan semangat dan kerajinan serta kesabaran bagi orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di gedung gereja ini, yang mengikuti ibadah melalui online di rumah-rumah. Kiranya juga Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati seluruh umat manusia yang saat ini berseru kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa kami kepada Bapa di surga melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi demikian, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 301 baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, hingga hari ini ya Tuhan kami dapat menerima berkat kesehatan yang Engkau berikan pada kami hingga hari ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat firman yang telah Engkau berikan pada kami melalui Pendeta Dwi. Kiranya Engkau terus membimbing kami melalui firman-Mu hari demi hari ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kami dapat memberikan persembahan dan karena berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan, kami berikan melalui persembahan melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, dan juga Engkau memberkati dan memberi rasa takut akan Engkau ya Tuhan pada majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.